Oke, kita lihat tadi punyanya Mbak Dewi. Oke, ya. Ini adalah tugas minggu lalu. Jadi ketika saya menjelaskan, nanti langsung Anda bandingkan dengan tugas atau jurnal yang Anda angkat ya. Oke. Ini saya rekam. Kayak gini. Jadi saya tidak membahas tentang nanti tapi kalau mau tanya boleh aja. Tapi sekarang saya coba bahas tentang bagaimana membuat apa namanya? Membuat tabel awal. Kayak gini ya. Jadi setelah kita mendapatkan parameter ya, setelah kita itu kan tugas UTS ya. Jadi ketika UTS-nya selesai berarti Anda sudah mendapatkan parameter dan Anda sudah mendapatkan bobot parameter. Kemudian itu ada yang namanya kriteria ya. Ada namanya apa? Kriteria. Nah, mungkin kalau di UTS belum ada kriteria ya. Nah, sekarang kita bahas apa itu kriteria. Kriteria itu ada dua jenis kriteria, ada yang benefit, ada yang cost. Tapi itu tergantung dari goal dari SPK-nya, tujuan dari SPK-nya, ya. Oke, misalnya kalau di sini di contoh di sini kita sedang meranking masalah tema tentang keluarga miskin ya. Berarti nanti akan meranking keluarga miskin gitu ya. Jadi kalau meranking keluarga miskin berarti nanti ketika Anda menentukan kriteria itu harus jadi patokan gitu. Patokannya apa nih? Goalnya gitu ya. Goalnya untuk apa? Jadi apa namanya? Kita tidak bisa menentukan kriteria tanpa melihat goalnya. Oke ya. Jadi goalnya apa ini? Goalnya adalah meranking keluarga miskin, gitu ya. Oke. Nah kemudian di sini parameternya, ya. Jadi sebelum bahas tentang alternatif, kita bahas tentu tentang kriteria, ya. Jadi kriteria itu ada dua, ada yang benefit, ada yang cost. Ada yang benefit, ada yang cost. Nah, jadi apa itu kriteria? Udah saya jelaskan di YouTube saya. Kalau kriteria itu adalah parameter yang memiliki sifat ya. Jadi itu kriteria ya adalah parameter yang memiliki sifat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau itu ada yang feedback. Kita tolong di mute. Ya, jadi kalau di jurnal Anda melihat orangnya bicara tentang kriteria, itu sebenarnya bicaranya tentang parameter ya. Jadi kalau kriteria itu sebenarnya adalah parameter yang memiliki sifat ya. Ini saya dapat dari Pak Retantio ya. Jadi kalau kriteria itu adalah parameter yang memiliki sifat. Nah, nanti ada dua, ada yang benefit, ada yang cost. Nah, ada yang benefit, ada yang cost. Kalau benefit itu apa? Kalau benefit itu adalah ketika nilai dari alternatifnya semakin besar itu semakin baik ya. Kalau cost semakin kecil semakin baik. Tapi dilihat dari goalnya, hati-hati. Dilihat dari goalnya. Goalnya tadi kan meranking keluarga miskin gitu ya. Berarti kalau di sini, misalnya di sini ada sangat mewah, sederhana, mewah, sangat tidak layak, sama tidak layak. Nah, kalau kondisi rumah ketika kita ingin meranking kondisi keluarga miskin, maka yang kita lihat itu yang lebih besar, apa yang lebih bagus, apa yang lebih katakanlah tidak layak. Jadi menurut Anda ini cocoknya benefit apa cost? Ini benefit apa cost? Ya, Pak. Ya, kalau kita bilang benefit, maka orang yang sangat mewah akan sangat layak diberikan bantuan, gitu kan? Nah, kalau di sini yang kita ranking kan yang keluarga miskin tuh. Berarti bukan benefit, tapi yang kita cari adalah yang cost, ya. Jadi yang punya nilai lebih tinggi adalah yang kondisinya lebih kecil gitu. Jadi kondisi lebih kecil maka itu kita katakan lebih layak dapat bantuan. Maka itu bilangnya apa? Itu adalah cost.
Nah, status rumah gimana? Benefit apa cost? Ini juga sama cost ya, ini juga sama cost. Kita pengen cari kondisi yang lebih lebih. Nah, kalau nanti di sini dikasih range ya, jadi ini cost. Penghasilan gimana? Benefit apa cost? Cost. Juga cost. Pekerjaan? Benefit. Kenapa benefit? Kita nyarinya apa? Ini juga cost. Tapi kalau jumlah tanggungan, kira-kira yang lebih banyak tanggungannya lebih berhak dapat atau yang lebih sedikit? Lebih berhak. Ya, berarti benefit apa cost? Benefit. Benefit. Oh. Karena lebih banyak. Ya, karena kita lihat, jadi dilihat goalnya. Goalnya apa? Jadi kalau goalnya yang makin banyak makin berhak, maka itu kita katakan benefit. Gitu ya. Oke, jadi itu pembahasan tentang kriteria. Jadi kriteria dilihat dari goal dari SPK-nya. Ya, jadi kalau misalnya, jadi gampangnya ini tujuannya apa nih? Meranking keluarga miskin. Berarti kalau keluarga miskin dengan data seperti ini kita pengen lihat yang lebih berhak mana, yang lebih sedikit apa yang lebih banyak kayak gitu ya. Jadi kalau benefit itu ketika nilainya makin baik, maka itu ibaratnya makin bagus, gitu gampangnya kayak gitu. Ya, jadi kalau di sini jatuhnya banyak yang cost. Karena penentuan kriteria juga berpengaruh ya. Kalau Anda salah menentukan kriteria, maka hitung-hitungan ke bawahnya juga salah ya. Jadi nggak apa-apa kan, masih kita bahas. Ya, jadi nanti minggu depan atau 2 minggu lagi lah, 2 minggu lagi semuanya udah saya lihat. Jadi ketika Anda masuk di ininya udah semua udah aman lah ya, udah saya lihat, udah ibaratnya Anda tinggal jelasin aja. Ya. Jadi itu contohnya. Ya, jadi kriteria adalah parameter yang memiliki sifat, tapi jangan harus kita lihat dari goalnya ya. Cost sama benefit juga faktor penting untuk menentukan kriterianya ya. Sampai sini gimana? Kira-kira ada pertanyaan? Misalnya, Pak, gimana? Misalnya di jurnalnya yang lagi diangkat agak bingung, ya boleh ditanya. Saya kasih waktu sekarang. Kalau jurnal saya, ya parameternya ada yatim piatu. Yatim piatu. Oke. Datanya apa? Oke, sekarang kita masuk ke data. Itu berarti masuk data, Mas. Kenapa? Itu masuknya ke data ya. Yatim piatu isinya apa aja? Datanya apa aja? Ada yes no apa yatim piatu atau tidak yatim piatu atau gimana? Mas Ojan. Yatim piatu. Yang piatu aja, Ya. yang yatim ada yatim piatu. Oke, kemudian nanti dikasih skala kan ya? Oke, yatim sama yatim piatu, Mas Ojan ngasih nilainya lebih tinggi yang mana? Itu kadang-kadang suka salah di situ juga. Yang nggak punya bapak, itu Pak yatim. Iya. Parameternya kan yatim piatu ya. Kondisinya. Nah, nanti di datanya itu si anaknya itu apa? Datanya apakah ya yatim piatu, tidak yatim piatu, atau satu yatim, satu piatu, satu yatim piatu, satu yatim piatu, atau satu tidak yatim piatu. Datanya apa? Datanya piatu ya, yatim aja, piatu aja, sama dua-duanya. Oke, good. Nah, Mas Ojan ngasih skalanya yatim berapa, piatu berapa, yatim piatu berapa? Ngasih skalanya. Yatim yatim piatu 3, yatim 2, piatu 1. Oke, kira-kira kalau gitu ngasih skalanya, benefit apa cost? Itu karena benefit. Ya, betul. Karena yatim piatu lebih tinggi ya. Ya, tapi kalau kebalikannya ngasih nilai skalanya maka dia jadi cost. Udah paham ya Mas Sujan ya? Betul itu. Jadi jadi kalau benefit intinya makin besar nilainya,
itu makin preference, makin dipilih lah di SPK-nya. Ada lagi yang masih bingung menentukan kriteria di jurnalnya, di tugasnya, silakan. Pak, saya goalnya ini, parameternya ini, kira-kira kriteria ini pas apa enggak gitu. Berarti Mbak Dewi udah beres nih ya kriterianya ya? Pak. Ya. Yang lain ada mau ditanyakan masalah kriteria apa sudah jelas? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, siapa nih? Wanda. Oke, silakan. Kalau misalnya kita mau bikin kriteria baru atau parameter baru dan gak ngikutin atau ngelanjutin tabel UTS, boleh nggak, Pak? Boleh. Kan udah dibahas tadi. Boleh. Udah ya? Alasannya apa alasannya? Kayak sama aja gitu, Pak. Kayaknya rata-rata sama gitu. Soalnya saya tentang rumah juga, Pak. Ya. Ya, boleh. Kalau misalnya ya, jadi goal saya bikin UTS itu Anda bisa mengambil parameter dari SPK yang diambil, tapi ketika mau lanjut ke UAS ternyata mau dirubah itu nggak masalah gitu ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Mungkin nanti di datanya atau di mana ya. Di parameter kan ya? Oh, kriteria. Oke. Ya, boleh. Silakan yang lain ada yang mau ditanyakan? Mbak Febri? Kriterianya kira-kira udah oke? Mbak Kori? Atau kita lanjut? Lanjut ya. Oke, jadi kalau di UTS-nya belum ada belum ada kriteria. Nanti kalau kriteria itu di SAW juga berpengaruh ya, tapi kita nanti bahas topik saja. Ya, sekarang kita masuk ke di data alternatif ya, di data alternatif. Ya, jadi ketika kita menentukan parameter, kita menentukan kriteria, ya sebenarnya ini adalah data lapangan gitu ya, data lapangan harusnya ya. Jadi kalau Anda ngambil skripsi tentang SPK, maka nanti benar-benar gitu ya, benar-benar ada orang yang mau kita kita ranking gitu ya. Berarti sebenarnya data alternatif adalah data lapangan gitu ya. Tapi kan dulu angkatan 16 itu ada yang benar-benar ngambil data lapangan gitu ya. Jadi dia survei sebenarnya temannya gitu diwawancara sama dia, dibikin video gitu ya. Ketika presentasi itu ditampilkan data wawancara dengan stakeholder di lapangannya ya. Jadi sebenarnya ibaratnya kalau misalnya ini adalah meranking keluarga miskin, maka datanya juga ibaratnya dalam tanda kutip dikondisikan dengan dengan data lapangannya gitu ya. Jadi kalau bisa bicara tentang keluarga miskin ya datanya di sini dilihat kondisi rumahnya seperti apa. Gitu ya. Kalau misalnya data sama gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Ya misalnya di sini sederhana gitu. Biasanya kan ada skala Likert ya, ada 5 skala Likert gitu. Tapi kalau misalnya di kondisi rumah, kalau menurut saya kalau sangat mewah nggak bisa lah, nggak bisa jadi kandidat gitu ya. Yang jadi kandidat ya misalnya sederhana, layak, tidak layak, sangat tidak layak gitu ya. Jadi nanti diperbaiki aja datanya di sini. Jangan masukkan data yang sangat mewah gitu ya. Jangan masukkan data yang mewah. Misalnya nanti di sini masukin aja misalnya tidak layak di sini ya. Di sini tidak layak. Ini sederhana. Kemudian di sini misalnya adalah sangat tidak layak. Gitu ya. Jadi ini. Bapak mau nanya. Ya Mbak Ayu, silakan. Kalau ganti jurnal dari awal bisa nggak sih Pak? Soalnya jurnal saya rada aneh. Oh gitu, boleh aja Iya. sih. Soalnya metodenya aja dia
SDLC waterfall. Jadi saya ke bawah-bawahnya itu untuk perhitungannya. Itu dari saya kan ya, kalau nggak salah. Judulnya tentang apa judulnya? Judulnya, bukan. Kelas ini ngambil nyari sendiri ya. Judulnya tentang apa? judulnya Sistem Keputusan Menentukan Peluang Usaha Makanan yang Tepat Menggunakan WP Berbasis Web. Itu SPK. WP itu pakai wet product namanya. Wet product Pakai apa, itu, Pak? itu WP. WP itu wet product. Oh, Metode di SPK juga. berarti bisa, Pak, itu. Parameternya apa aja? Parameternya dia, bentar, Pak. Modal awal, biaya operasi per bulan. Oh, itu bisa banget, Mbak. Oh, Bisa begitu itu. ya. Itu bagus malah. Berarti itu lanjutin aja ya, Pak? Iya, lanjutin aja. Itu memang WP itu metode di SPK juga. Itu metode awal lah, Ma. Yang awal-awal gitu loh ketika bahas. Ya udah, saya coba deh, Pak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Lanjut ya. Oke, jadi tadi kita sudah menentukan kriteria. Ingat kriteria itu berhubungan dengan goal dari SPK-nya. Kemudian data di sini ada data yang katakanlah data yang numerik seperti ini ya. Bisa dikatakan numerik 2 juta, 1 juta, tapi juga ada yang data-data seperti ini ya, dalam bentuk variabel linguistik lah gampangannya. Jadi di sini data-data seperti ini ya ditulis aja dulu data awalnya ya. Jadi kalau misalnya kondisi rumah tidak layak, ya tulis aja seperti ini. Kemudian status rumah juga seperti ini. Penghasilan juga. Ini kalau saran saya nanti ketika diturunkan ya Mbak Dewi, itu jangan 2 ya, tapi 2 juta aja. Oke, Pak. Kayak gini ya. Jadi gak usah dibikin 2 gitu ya. Dibikin kayak gini aja. Tapi disesuaikan ya. Disesuaikan, maksudnya kalau di sini kalau tidak layak, kalau penghasilannya ya katakanlah berapa lah. 1 juta gitu ya. Maksudnya dibikin sinkron juga datanya ya. Kalau sangat tidak layak mungkin penghasilannya cuma 500.000 gitu. Gitu ya. Biar satu objek itu, satu alternatif itu nyambung ya. Jadi datanya disinkronkan. Nah, jadi setelah kita buat data seperti ini, jadi kalau misalnya Anda pengen ngambil data realnya sih ya bisa aja nanti ambil 3 data, kemudian nanti diambil kondisinya. Ya, ini dikatakan sebagai satu alternatif itu punya banyak dimensi gitu ya. Jadi kita tidak hanya melihat, jadi ketika meranking itu tidak hanya satu parameter tapi multi parameter gitu ya. Di sini ada 5 parameter. Nah, jadi ketika kita ambil decision tidak hanya kondisi rumah yang kita lihat, tapi juga status rumah, penghasilan, pekerjaan sama jumlah tanggungan. Jadi maksudnya setiap parameter ini akan memiliki pengaruh. Gitu ya. Pengaruhnya nanti ada di bobot parameter. Kemudian masing-masing alternatif ini memiliki data dan data-data ini akan memiliki pengaruh juga. Gitu. Jadi Anda harus serius bikin tabelnya di sini, dibikin sinkron kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak layak, penghasilannya jangan 4 juta gitu. Misalnya berapa lah, 750.000 kayak gitu ya. Ya, kemudian jangan PNS misalnya apa gitu ya. Jadi disinkronkan ya. Jadi untuk semua yang lain juga datanya disinkronkan ya. Itu masalah mensinkronkan data. Yang kedua, di sini ketika kita dapat data seperti ini udah benar. Ini kita berikan skala ya, kita berikan skala. Ya. Nah, tapi ingat hati-hati kadang-kadang ada yang ketuker. Ketika skalanya di sini cost ya. Kemudian di sini ketuker antara katakanlah sangat mewah atau sangat tidak layak. Ya tadi kayak kasusnya Mas Ojan ya. Ketika Mas Ojan memberikan yatim piatu benefit ya, nih saya kasih contoh. Ya, itu kasusnya misalnya
katakanlah ya, kemudian Yasin, kemudian Piatu, ya. Katakanlah misalnya 3 gini ya. Kalau Mas Ojan kasih dia benefit, ya, maka skala di sini adalah katakanlah 5 misalnya. Kemudian di sini adalah 3, misalnya di sini adalah 1 ya. Tapi kalau Mas Ojan bilang ini adalah cost ya, maka di sini adalah 1, di sini adalah 3, di sini adalah 5 ya. Jadi kalau benefit ya, benefit ini ya tim piatu kan yang paling diutamakan. Maka kalau dia benefit maka nilainya 5 gitu ya. Tapi kalau kasih parameternya cost, maka di tabel skalanya ini ya tim piatu kita kasih nilai yang paling kecil. Gitu ya. Ada juga kadang-kadang yang kebalik di sini. Ya, ketika dia bilang benefit tapi yang dipakai adalah skala yang ini yang kedua. Itu ya. Oke, jadi skalanya itu juga berhubungan sama kriteria. Kalau kita bilang ini adalah cost, maka yang paling apa namanya preference, yang paling diutamakan nilainya adalah kecil. Kalau dia adalah benefit ya, di sini udah berubah tadi ya, agak sedikit berubah. Jadi kayak gitu. Ya, jadi skala ini nanti kita gunakan untuk merubah nilai variabel linguistik ini menjadi nilai seperti ini. Nah, ini yang dikatakan adalah tabel awal dalam bentuk kuantitatif semua. Ya, dari sini ini sudah kita bisa hitung. Ya, jadi dari sini kita normalize dulu, kemudian kita kalikan dengan bobot normalisasinya, kemudian kita cari apa namanya ideal solution positif, ideal solution negatif, kemudian baru kita cari distance-nya sama langkah yang terakhir ya. Malam ini saya hanya bahas sampai sini aja, tapi saya silakan kasih kesempatan kalau ada yang mau nanya sekitaran bicara menentukan data awal. Minggu depan kita bahas lagi. Minggu depan kita bahas jadi minggu ini melanjutkan minggu kemarin ya. Jadi minggu kemarin Anda tentukan tabel awal. Minggu ini semua mengarah ke UAS ya. Jadi ini kita lagi ngerjain UAS nih ya. Kita lagi ngerjain UAS sekarang. Ya. Kita lagi ngerjain UAS. Jadi nanti UASnya ibaratnya Anda tinggal submit link YouTube-nya aja. Jadi sekarang ini kita lagi bikin UAS ya bareng-bareng gitu ya. Jadi apa namanya? Ibaratnya dari sekarang kita bikin UASnya. Nah, jadi minggu ini ada tugasnya adalah Anda melanjutkan minggu kemarin. Jadi minggu ini Anda melanjutkan, jadi topsis ya. Jadi kita hanya fokus pada topsis. Jadi kita fokus pada topsis. Jadi minggu ini tugasnya melanjutkan tabel awal yang sudah dibuat. Kemudian Anda hitung ya normalisasi dari sini ya. Jadi kalau Anda sudah bikin ini, maka lanjut ke sini. Nah, kalau sudah dapat ini, maka lanjutnya adalah Anda buat normalisasi, Anda buat bobot kali normalisasi, kemudian mencari ideal solution positif, ya, kemudian mencari distance, baru terakhirnya mencari rumus terakhir. Ya, ibaratnya seperti itu. Tapi nanti misalnya minggu depan ada nanya, Pak saya boleh ganti jurnal enggak? Ya silakan. Pak saya boleh ganti parameter enggak? Ya silakan. Tapi ini ibaratnya kita lanjut gitu ya, kita melanjutkan. Ya, jadi ibaratnya nanti ketika di minggu tenang itu semua udah selesai target saya. Ya, minggu tenang udah selesai semua, Anda tinggal bikin videonya. Gitu ya. Jadi ibaratnya saya pengen dapat A semua lah gitu ya. Tapi ibaratnya bagus-bagus semua dapatnya kayak gitu. Ya, jadi gitu ya. Jadi setelah kita tentukan tabel awal, maka kita harus kuantitatifkan semua karena kita nanti akan menormalize ya, ibaratnya untuk meranking maka kita harus punya data kuantitatif ya. Ibaratnya data yang seperti ini, variabel linguistik seperti ini kita rubah, kita buat skalanya. Rafika baru datang ya. Atau keluar tadi ya. Iya, seperti itu ya. Kalau misalnya tabel awalnya belum bikin ya tinggal bikin gitu ya. Ya, nanti ibaratnya kita masih ada 2 minggu lagi ya. Ini minggu 10, minggu 11, minggu 12. Jadi saya pengennya minggu depan Anda sudah mulai menghitung topsisnya sampai selesai. Targetnya, ibaratnya setengah jalan lah. 2 minggu lagi semuanya sudah selesai mengerjakan topsisnya. Jadi nanti Anda punya 2 minggu untuk bikin videonya ya. Jadi
paling lambat 1 minggu setelah UAS, karena saya harus submit nilai 10 hari setelah UTS kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Mau nanya, Nanya nanti. Ya, silakan. Yo. nilai alternatif itu boleh sama ya? Boleh. Kondisinya bisa sama. Misalnya kalau tadi kasusnya Mas Ojan, ada 5 orang. Nah, dari 2 orang itu sama-sama yatim piatu mungkin apa enggak? Mungkin. Iya, mungkin kayak gitu. Maksudnya itu data lapangan aja. Kalau data lapangan seperti itu ya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi datanya disesuaikan dengan goalnya, kemudian disinkronkan dengan 1 orangnya itu. Jangan sampai misalnya rumahnya atau kerjaannya PNS tapi gajinya cuma 1 juta kan. Nggak mungkin juga gitu. Jadi di random tapi jangan random, jangan asal juga gitu ya. Maksudnya seperti itu. Oke, ini saya rekam juga ya, nanti saya upload. Yang pertama udah selesai. Oke. Udah ini yang masuk 25 orang ya, berarti 26 sama ya. Masuk semua berarti ya. 1 tadi Mbak siapa yang ya, oke, sekarang sesi foto ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Dihidupkan Saya video. sebentar, Pak. Ya, boleh. Silakan. Mas Kemas. Kan saya itu judul jurnalnya itu Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Penerimaan Beasiswa Bidik Misi menggunakan metode HP dan kapsis pada Stibik Bina Sarana Global. Terus? Nah, parameternya itu ada gaji, rata-rata nilai, nilai tes, prestasi akademik, sama prestasi non-akademik. Saya yang bingungnya itu nentuin S1, S2, S3, 4, 5 untuk prestasi akademik sama non-akademik itu enaknya gimana tuh, Pak? Itu nilai akademik SMA ya? Di SMA-nya dia ya? Iya, Pak, ya. Betul. Masnya waktu SMA nilainya berapa? Apanya tuh? Itu yang ditanya apaan? Itu yang dimaksud dengan data. Datanya silakan akademik sama non-akademik itu maksudnya kalau S1, S2-nya gimana tuh enak? S1, S2 itu ada 5 kan ya? Iya, betul. Ya, Rata-rata paling. Iya, rata-rata. Kalau yang non-akademik prestasi apa gitu, pernah juara apa gitu, Mas. Itu skripsi punya siapa itu kan saya pernah lihat. Namanya siapa? Saya ngambil dari global sih saya lupa. Namanya siapa? Apanya? Dari jurnal, saya juga dari jurnal, Pak. Itu kalau nggak salah angkatan. Dari jurnal global. Iya, kalau nggak salah itu angkatan siapa tuh? 14. Cowok kan ya? Dwi Baskoro. Betul. Iya, Pak, cowok. Cowok itu. Nah, anak 14 itu, anak 14. Ya, nanti di-create aja. Kalau dari jurnalnya apa dia ngisinya? Mas Kemas. Ya, Mas Kemas lewat. Dia sih saya ganti kalau itu parameter ganti. Oh, ini sampai 2 ya. Wah, fotonya 2 kali ini ya. Oke, ya. Oke, ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak kita foto-foto. Silakan diaktifkan videonya. Yang mau nanya nanti di grup nanya. Iya, ayo Fajil Haknya udah ada nih sekarang. Minggu depan lagi ya. Jadi 3 minggu terakhir memang rencana saya seperti ini karena materi kan juga udah selesai. Jadi materi udah selesai ya. Jadi kalau di video ada yang kurang paham bisa ditanya di sini atau minggu depan Anda boleh tanya lagi. Jadi masih ada kesempatan 2 ini ada apa ini? Ada yang mau nanya, silakan. Katanya nggak kedengeran suaranya. Ya kalau enggak gimana? Ani mau nanya, cuman Bapak nggak kedengeran. Ini siapa? 131ZY. Ini siapa? Ani, Pak. Ani Rotul. Siapa? Ani Rotul. Ani. Oh iya itu iya. ada ya. Kenapa nggak saya lihat di videonya ya? Ya gimana Mbak Ani? Tuh dia nggak bisa ngomong gitu Pak. Jadi suaranya tuh. Di chat coba di chat, ditulis, diketik. Ani di chat.
Ya. Udah di chat itu. Rafika lagi di mana Rafika? Di depan, nggak ada sinyal. Saya mau tanya, tapi nggak dengar suaranya. Kan parameter saya ada raport. Nah, itu untuk menentukan datanya gimana, Pak? Dibikin aja, di-create. Dibikin aja. Jadi datanya dibuat sendiri gitu, dibuat sendiri. Dikira-kira. Jadi ambil 5 data, jadi isinya apa? Maksud saya datanya diambil itu raport bagus baik gitu, Pak. Iya, kasusnya sama kayak tadi Mbak Dewi kasusnya. Jadi misalnya kalau raport itu kan sampai semester 6 ya. Misalnya kita ambil di semester 6 terakhirnya. Ya, atau rata-rata lah di semester kelas 3-nya kayak gitu. Tapi datanya dibuat aja Mbak, di-create, langsung aja dibuat. Misalnya skalanya berapa sih raport sih? Rata-rata dia 80 kayak gitu. Masukin aja, nggak apa-apa. Kalau benerannya nanti Anda harus ngambil data di lapangannya. Tapi kalau di sini latihannya ada ini aja, ada simulasi aja lah. Ngarang. Nah, itu dia. Saya mau ngomong gitu nggak tega. Ya, dikira-kira tapi sinkron dengan yang lain. Pakai Ya. rapot ada lu aja, Kem. Nah, kayak gitu bisa. Ya, oke. Videonya silakan diaktifkan, kita absen. Ada Mbak, ini saya harus foto 2 kali ini ya. Ayo, sebenarnya direkam. Kita absen ya, kita absen. Hot Nursia, Dewi Amalia, ini siapa ya? Cita Fauzia, ya, Luh Ayu, Kori, Nur Rapliani, Yuni Aslina, Febri Indri, Haikal Hafiz, Muka Afsin. Muti mana Mbak Muti? Videonya aktifkan tapi di mute ya. Wanda Dwi Oktarina, ya oke. Mas Firja, Ilham Sidik, Oktariana, Rafika, Siti Nuraini, Lia Erika Septiani, Novi Anwarianti, Imamul Mutakin. Imam, AI-nya hari Rabu, hari Kamis? Rabu ya? Mas Iqbal mana Mas Iqbal? Pratiwi Karinasari. Pratiwi itu yang mana ya Pratiwi? Imam Faada, Imamatul Faada. Andriani Wulansari, Ojan. Pratiwi yang mana Pratiwi? Oke, ini foto sesi pertama. Ya, 2 kali saya foto nih. Saya belum disebut Pak. Belum. Nanti ada Oke. Sebentar. Aduh, ada nih. Make new folder. Mas. Oke. Mas nyisir. Bentar. Kan mau dipoto. Nah. Mana tadi yang kedua? Ya, oke, good. Ulang deh. Ya, loh, yang kedua berarti berubah ya? Muka lu. Ya, Dewi Amalia, Luh Ayu Novitasari, Kori, Yuni Aslina. Wah, ini random ya masalahnya ya. Jadi nggak urut ya. Ya udah nanti saya ambil dari, ini kan saya record ya, jadi nanti saya screenshot dari video aja. Ya, oke. Nanti saya share. Kenapa? Udah dipoto Pak. Fotonya. Fotonya.
Udah tuh saya Umi cantik banget, Umi. udah saya share di Mbak Yuni. Ya, Mbak Yuni. Iya, Pak. Ya ampun, Ojan tembolok, Ojan. Oke ya. Oke, udah 7.46. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Minggu depan kita kayak gini lagi. Jadi minggu depan targetnya Anda sudah mencoba meng-create topsisnya ya. Anda sudah mencari normalisasinya. Ya, kalau bingung nggak apa-apa, dicoba aja ya. Pokoknya masih ada waktu 2 minggu. Masih ada waktu 4 minggu sebenarnya ya. Jadi minggu depan targetnya topsisnya. Minggu depannya lagi semuanya beres. Minggu depannya lagi UAS. Ya, kalau UAS selesai oke, tapi masih ada jeda Cari yang kosong. seminggu setelah UAS ya. Jadi paling lambat itu Anda submitnya seminggu setelah UAS. Oke. Kenapa? Karena saya harus ngasih nilai seminggu setelah UAS. Ya, kalau enggak kena penalti saya. Penaltinya semua kelas dapat A ya, semua mahasiswa dapat A. Loh. Penaltinya kayak gitu. Loh. Penaltinya kok kayak gitu, Pak. Iya, penaltinya emang kayak gitu. Kalau saya nggak ngasih nilai, semua mahasiswa dapat A ya. Tapi saya pengen dapat A-nya karena ngerjain tugas ya. Oke, semua deal ya. Supaya nggak kaget ya. Pak, kok banyak ya. Tapi kan saya kasih waktu 4 minggu. Saya pikir cukup ya. Anda kerjakan sekarang. Misalnya kalau ada yang masih salah-salah ya tinggal. Kalau mau ganti parameter silahkan. Kalau mau ganti jurnal juga silahkan. Ya, kalau mau WA saya langsung juga silahkan. Tapi kalau nggak dibalas kadang-kadang kalau nggak dibalas berarti bingung balasnya. Atau nanti sehari kemudian Anda WA lagi ya, mungkin saya lupa gitu. Ya Allah. Ya, oke, sampai sini targetnya membahas tabel awal sudah. Minggu depan saya pengen Anda sudah mencoba menghitung topsisnya dan nanti lebih banyak ke diskusi ya, tadi kan ada masalah ketika penentuan kriteria ya. Kemudian nanti biasanya ada masalah lagi ketika di ideal solution positif sama ideal solution negatif. Biasanya kebalik-balik gitu ya. Negatif. Ya, itu biasanya ada yang salah-salah juga di kriterianya biasanya. Oke, ya. Jam kedua ada kan ya kuliah juga? Ada. Ya, oke ya. Jadi ini saya record ya, nanti saya upload, nanti saya kasih linknya di LMS ya. Ada 2 video berarti ya yang saya upload. Ya, saya akhiri sampai sini. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri, Mbak Kori, Mbak Mas Haikal, Mbak Anggita, Mbak Muti, cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Nanti minggu depan setiap orang harus ada pertanyaan ya. Loh. Gue aja 5% lagi loh. Iya, oke. Kalau sudah saya akhiri ya. Dicoba aja. Saya pikir nggak terlalu sulit kalau dicicil dari sekarang ya. Jadi ibaratnya dipahami lagi topsisnya, kemudian bikin datanya lagi, kemudian coba selesai. Itu siapa itu? Siapa itu? Ya, oke. Minggu depan insya Allah kita jam 6:30 lagi ya. Kita seperti ini lagi. Ya, oke, cukup. Ya, Pak. Ya, oke. Saya akhiri. Selamat malam ya. Assalamualaikum Malam, warahmatullahi Malam. wabarakatuh. Malam, Pak. Waalaikumsalam.